Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Muhammad Abdullah. Saya dari kelas Jurnalistik A 2018 dengan nomor NIM 50500118024. Kali ini saya akan membahas mengenai buku Morrison, yaitu perusahaan periklanan yang ada pada bab 4. Dalam buku ini Morrison menjelaskan bahwa dalam perusahaan periklanan itu ada yang namanya itu peserta IMC. Apa itu peserta IMC? Peserta IMC itu adalah para peserta yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, yang dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada pemasang iklan atau klien, yang kedua itu ada perusahaan atau biro iklan, yang ketiga ada perusahaan media massa, yang keempat ada organisasi komunikasi pemasaran khusus atau SMCO, dan yang kelima ada jasa kolateral. Organisasi atau perusahaan media adalah peserta penting lain dalam proses periklanan dan promosi. Selanjutnya ada yang namanya Departemen Iklan dan Promosi. Banyak perusahaan yang memiliki departemen periklanan yang dipimpin seorang manajer atau manajer komunikasi yang berada di bawah pengawasan langsung direktur pemasaran. Cara pertama ini sering disebut sebagai sistem terpusat atau centralized system. Kedua, menggunakan sistem manajemen merek atau brand management. Selanjutnya ada sistem terpusat. Pada kebanyakan sistem terpusat ini, manajer periklanan bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan promosi, termasuk penentuan anggaran, pengorganisiran staf kreatif dan staf produksi iklan, merencanakan penempatan iklan di media atau media schedules, dan mengawasi serta mengelola program promosi penjualan bagi seluruh barang dan jasa perusahaan. Terus ada sistem desentralisasi. Perusahaan yang menggunakan sistem desentralisasi ini pada umumnya memiliki seorang manajer merek atau brand manager, atau manajer produk atau produk manager yang bertanggung jawab atas satu merek yang dipasarkan perusahaan. Selanjutnya itu ada manajemen kategori. Sistem yang sering disebut dengan sistem manajemen kategori ini memiliki sejumlah posisi yang terdiri dari manajer kategori, manajer merek, dan juga manajer periklanan. Dan ada juga biro iklan internal. Perusahaan dapat pula membangun biro iklan sendiri atau biro iklan internal dalam upaya menekan biaya yang harus dikeluarkan, sekaligus memiliki kontrol penuh atas segala aktivitas biro iklan yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan masuk ke perusahaan iklan. Perusahaan iklan ini sangat berbeda, tinjauannya ini sangat berbeda-beda. Mulai dilihat dari ukuran atau skalanya. Mulai dari perusahaan iklan skala kecil, yang mungkin hanya memiliki 1 atau 2 orang karyawan dan menawarkan jasanya secara terbatas, hingga perusahaan iklan besar yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Sementara ada juga yang dinamakan full service agency. Perusahaan iklan jasa lengkap ini memiliki bagian-bagian atau departemen yang khusus melakukan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan klien untuk melaksanakan berbagai fungsi periklanan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Banyak perusahaan iklan besar lebih menyukai sistem kelompok yang terdiri dari sejumlah individu yang mewakili keahlian masing-masing dalam melayani kebutuhan klien tertentu. Masing-masing kelompok dipimpin seorang akun eksekutif atau AE atau seorang penyelia. Limited Service Agency. Dalam dekade terakhir, perusahaan iklan atau jasa terbatas perusahaan iklan jasa terbatas atau biasa disebut Limited Service Agency mulai bermunculan, sehingga menjadi alternatif bagi pemasang iklan selain perusahaan iklan besar dengan jasa lengkap.
Ada juga dua jenis perusahaan iklan dengan jasa terbatas. Yang menonjol adalah apa yang disebut dengan istilah butik kreatif atau kreatif boutiques dan jasa pembelian media. Selanjutnya kita akan membahas kompensasi perusahaan iklan. Kompensasi yang diterima perusahaan iklan dewasa ini menggunakan 3 cara atau metode pembayaran, yaitu sistem komisi, sistem uang atau jasa, dan sistem persentase. Yang pertama kita akan membahas sistem komisi. Sistem komisi adalah metode sederhana dalam menentukan kompensasi yang dapat diterima perusahaan iklan. Para pengkritik sistem komisi menilai sistem ini memungkinkan perusahaan iklan untuk menerima kompensasi dari klien secara tidak proporsional. Terus yang kedua ada sistem upah, yaitu metode kompensasi dikembangkan mencakup berbagai tipe pembayaran berdasarkan sistem upah yang merupakan kombinasi dari sistem komisi dan upah. Selanjutnya ada biaya persentase. Metode lain dalam memberikan kompensasi kepada perusahaan iklan adalah menggunakan sistem persentase biaya, yaitu dengan menambahkan persentase tertentu dari setiap jasa yang dibayar perusahaan iklan kepada pihak lain untuk memproduksi iklan seperti riset pemasaran, jasa percetakan, fotografi, jasa artistik, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi perusahaan iklan. Keinginan agar perusahaan iklan semakin accountable atau mendorong klien untuk melakukan evaluasi rutin atau review terhadap pekerjaan perusahaan iklan, terlebih jika anggaran yang digunakan cukup besar. Proses evaluasi terhadap perusahaan iklan biasanya mencakup 2 tipe penilaian, yaitu audit atau audit keuangan dan audit kualitatif. Ya, itulah tadi pembahasan singkat dari buku Morrison pada bab 4 yang berjudul perusahaan periklanan. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.